Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Provinsi Lampung menggelar musyawarah wilayah ke-26 di Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari Sabtu sampai dengan hari Minggu pada 11 sampai dengan 12 Februari 2023. Harusnya kamu tuh audiens malah. Aneh kan udah. Tapi skip lah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Merdeka, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Ghifari. Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan Pusat Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, pimpinan Pusat Aisyah Rohimin Zamzam, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Lampung Fahrizal Darminto, Ketua DPC PDIP Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto, Rektor Universitas Muhammadiyah se-Provinsi Lampung. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Profesor Dr. Marzuki Nur mengatakan dalam sambutannya bahwa musyawarah ini adalah musyawarah tertinggi Muhammadiyah di tingkat wilayah Lampung. Muswil yang kali ini mampu melahirkan kader-kader yang bergerak dalam pembangunannya secara inklusif, dan kita membangun dalam inklusivitas itu basisnya adalah toleransi. Muhammadiyah tidak perlu diajari toleransi karena hanya sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah keagamaan yang di dalamnya adalah hadir dari seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Karena itu tidak perlu diajari lagi toleransi di Muhammadiyah, tapi yang perlu dikembangkan adalah keteladanan kita agar toleransi itu hidup dalam kehidupan, bukan dalam retorika. Musyawirin rahimakumullah. Setelah Muswil ke-26 di provinsi nanti berakhir dan hasilnya telah ditanfiskan, tugas berikutnya adalah musyawarah di tingkat daerah, tingkat. Muswil ini juga merupakan ajang berkumpulnya para anggota dan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Lampung. Juga agenda utama dari acara tersebut adalah mengevaluasi kepengurusan periode 2015 sampai dengan 2022. Sementara itu, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung agar Muhammadiyah dan Aisyah Lampung dapat terus konsisten mengambil bagian dalam membantu masyarakat, juga berkolaborasi dengan pemerintah sesuai dengan program pemerintah Lampung, yakni Lampung Berjaya. Kiranya Muhammadiyah dan Aisyah terus konsisten mengambil bagian untuk sama-sama membantu masyarakat Lampung sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya yang dimiliki. Kami meyakini bahwa kepakaran yang ada dalam organisasi Muhammadiyah Aisyah sangat mumpuni untuk hal tersebut, sekaligus sebagai salah satu bukti nyata terjemahan dari semboyan berkemajuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah.
sekaligus terjemahan nyata dari semangat tema Muswil kita yang ke-26 ini. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, sebagai mitra pemerintah, kami sangat memahami bahwa Muhammadiyah Lampung telah melakukan berbagai upaya memajukan masyarakat Lampung dan mencerdaskan anak bangsa. Hal ini terlihat dari jumlah perguruan tinggi dan sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, MI, MTS, SMP, hingga SMA, SMK, MA, yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah dan Aisyah yang tersebar di wilayah Saibumi Ruwajurai. Bahkan Muhammadiyah juga pada saat ini memiliki 26 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Ini semua merupakan sumbangan nyata dari Muhammadiyah kepada masyarakat Lampung yang kita cintai. Tidak hanya bidang pendidikan, di bidang kesehatan, Muhammadiyah juga memiliki kontribusi yang nyata. Begitu pula dengan berbagai bidang ekonomi dan sosial lainnya. Saat ini Muhammadiyah Lampung juga memiliki 3 rumah sakit umum dan 6 unit klinik pratama, memiliki 8 pertokoan dan swalayan, 9 unit keuangan syariah, dan 4 unit keuangan lainnya, memiliki 12 amal usaha bidang sosial, dan 314 tempat ibadah berupa masjid dan musola. Pada kesempatan ini kami tambahkan juga untuk dilaporkan kepada seluruh masyarakat Lampung bahwa Indeks Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2022 telah mengalami peningkatan. Dari tahun sebelumnya dengan indeks 69,9, di tahun 2022 meningkat menjadi 70,45. Artinya saat ini Provinsi Lampung, silahkan tepuk tangan untuk prestasi ini. Ini menjadi kebanggaan kita semua, oleh karena IPM Provinsi Lampung telah naik statusnya yang sebelumnya berada pada kelas sedang dengan indeks di atas 70, maka kita sudah sama dengan provinsi lain, yaitu dengan kelas provinsi yang tinggi nilai IPM-nya. Tentunya ini semua berkat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan seluruh masyarakat, dan termasuk juga ini kontribusi dari prestasi dari Muhammadiyah. Oleh karena IPM diukur dari 3 komponen. Komponen pertama adalah keberhasilan bidang pendidikan. Komponen kedua adalah keberhasilan di bidang kesehatan masyarakat. Dan komponen ketiga adalah komponen ekonomi umat. Tadi kita sudah sama-sama menyimak bahwa Muhammadiyah sangat intensif melakukan upaya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi umat. Artinya di sini Muhammadiyah juga telah berkontribusi dalam meningkatkan IPM Provinsi Lampung. Alhamdulillah. Sebagai pimpinan daerah, kami mewakili masyarakat Lampung untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Muhammadiyah dan Aisyah. Mudah-mudahan kebajikan ini akan kembali lagi kepada Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi karya yang lebih gemilang di masa depan. Hadirin sekalian, terdapat 4 pilar gerakan Muhammadiyah Provinsi Lampung sebagaimana tadi kita telah simak pada pidato iftitah, yaitu gerakan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang kesemuanya itu adalah untuk membantu pembangunan kesejahteraan umat lahir dan batin, dunia dan akhirat, yang oleh pemerintah Provinsi Lampung dihadirkan dengan tagline atau tema Lampung Berjaya. Hal ini sangat sesuai dengan visi masyarakat Lampung, yaitu Rakyat Lampung Berjaya, di mana misi pertama adalah untuk mewujudkan masyarakat Lampung yang religius, yang berbudaya, yang berpendidikan, dan aman. Ini semua menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan pemerintah Provinsi Lampung selalu bersinergi dan bersama memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan umat dan masyarakat di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bertekad menjadikan Provinsi Lampung menjadi provinsi unggul, menjadi provinsi penopang pembangunan sumber daya manusia, dan menjadi destinasi tujuan pendidikan di Indonesia dan bahkan di dunia. Kami berharap institusi pendidikan tinggi yang ada di Lampung, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah, akan menjadi mitra kerjasama yang baik dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki daya saing, yang dapat melanjutkan estafet pembangunan jangka panjang untuk Provinsi Lampung. Melalui kesempatan yang baik ini,
kami mengucapkan selamat melaksanakan Muswil ke-26 kepada Muhammadiyah dan Aisyah Lampung. Semoga akan menghasilkan program kerja yang memperkuat program pembangunan Lampung Berjaya dan dapat menghasilkan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Lampung periode tahun 2022-2027 yang memajukan dan mencerahkan kehidupan masyarakat. Teruslah berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami menyampaikan pantun yang ditulis langsung oleh Bapak Gubernur dan beliau minta dibacakan pada. Dalam muswil tersebut juga disampaikan sambutan oleh Ketua Aisyah dan Rohini rasa Zamzam. syukur dihaturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Kita bisa bersama-sama hadir pada acara pembukaan musyawarah wilayah ke-26 Muhammadiyah Aisyah Lampung yang sangat meriah, penuh kegembiraan, tetap tertib dan disiplin, dihadiri oleh warga Muhammadiyah Aisyah beserta Ortom Muhammadiyah yang hadir kesempatan pada hari ini. Tak lupa juga merupakan semua kehadiran kita mensyukuri dan bergembira menyaksikan kemajuan dan dinamika dakwah perjuangan Muhammadiyah dan Aisyah dalam memajukan masyarakat, umat dan bangsa. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati, atas nama pimpinan pusat Aisyah menyampaikan selamat musyawarah wilayah ke-26 Muhammadiyah Aisyah di Lampung. Semoga menjadi musyawarah teladan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban sebagai replikasi muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah yang telah berlangsung pada tanggal 18 sampai 20 November dan menjadi apresiasi banyak kalangan baik dari pemerintah, para pemerhati, peneliti dan masyarakat luas sebagai muktamar teladan, berkemajuan, berkeadaban, muktamar yang telah berhasil memilih para pengabdi. Muhammadiyah Aisyah Lampung memiliki peran strategis. Sejarah mencatat awal masuknya Muhammadiyah di Lampung. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas, tolong dibetulkan. Konferensi Muhammadiyah daerah Lampung dan Palembang di negara ini merupakan konferensi ke-10, konferensi yang dilakukan pada tahun 1941. Jika berpegang pada berita Suara Muhammadiyah nomor 9 terbit pada bulan Oktober 1941 dan asumsi konferensi Muhammadiyah daerah Lampung dan Palembang dilakukan setahun sekali, berarti Muhammadiyah di Lampung dan Palembang telah melaksanakan konferensi sejak 1932. Tentu menurut sejarah ini masih belum kuat mengatakan bahwa Muhammadiyah di Lampung dan Palembang terbentuk pada tahun ini. Prinsipnya bahwa tentu hampir 91 tahun Muhammadiyah Aisyah berkembang terus di Lampung, bergerak mendakwahkan Islam dengan berbagai strategi dakwah, baik dakwah praksis sosial di akar rumput, memberdayakan, mensejahterakan dan memajukan masyarakat, juga dakwah melalui berbagai amal usaha Muhammadiyah Aisyah yang telah tentu diakui eksistensinya sebagai pembawa perubahan dan kemajuan dengan berkembang pesatnya amal usaha, baik itu Universitas Muhammadiyah yang tadi sudah disebutkan, juga pesantren yang saat ini kita hadir di tempat ini, yaitu pesantren Al-Ghifari. Kalaulah tak ada tinta, tak akan kugubah sebuah puisi. Kalaulah tak ada cinta, tak akan hadir Muhammadiyah dan Aisyah di kota bumi ini. Musyawarah wilayah memiliki makna penting, tak sekedar kewajiban konstitusi organisasi, namun juga menggambarkan dinamika persyarikatan Muhammadiyah Aisyah sebagai refleksi momentum keberlanjutan perjuangan dakwah di berbagai kehidupan. Kami percaya banyak kemajuan dan keberhasilan yang telah ditorehkan dalam sejarah sosial dan melakukan peran keumatan. Hal ini salah satunya juga menjadi capaian Aisyah di Lampung di bawah kepemimpinan Ibunda Dr. Randa Nurjana beserta para pendahulu beliau, almarhumah Ibunda Yulia Rusli, almarhumah Ibunda Sumini Surip, Ibunda Husni Dinar,
Husini Dinar, almarhumah Ibunda Swindah Muhsin serta Ibunda Siti Munawarah Harun. Hal ini tentu saja memberikan pijakan untuk Aisyah semakin maju, dipercaya masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata atas berkembangnya pendidikan khususnya dalam menyiapkan generasi milenial dan alfa menjadi generasi yang berkepribadian dan berprestasi di tengah-tengah dunia digital menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Harapan melalui musil kali ini berhasilnya dirumuskannya program 5 tahun ke depan dan mengembangkan dan menjabarkan program nasional Aisyah, baik program umum maupun program bidang. Salah satu dari agenda Aisyah ke depan adalah kepemimpinan yang transformatif. Aisyah merupakan organisasi pergerakan yang terus bergerak dinamis. Kekuatan organisasi keagamaan yang terus bersifat bergerak ini terletak kepada pimpinan dan para kadernya. Aktif atau tidaknya organisasi tergantung pada kepemimpinan sebagai kekuatan penggerak. Kepemimpinan yang kemudian menjadi model ini yaitu transformatif, sejalan dengan spirit Islam dan uswah hasanah Nabi yang membawa pada perubahan sebagai jalan kemajuan untuk pembangunan peradaban. Dilanjut dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan diakhiri oleh Ahmad Dahlan selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada awal abad 19, yang pertama lahir itu Ormas Islam. Pada 1901, Jamaatul Khair. Tahun 05 lahirlah Serikat Dagang Islam. Tahun 06 lahirlah Serikat Islam, walaupun izinnya baru keluar tahun 1911. Untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka itu, maka tahun 12 lahirlah Muhammadiyah. Tahun 12 Pak Sekda, Pak Bupati, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tahun 26 lahirlah Nahdlatul Ulama. Baru tahun 28 Sumpah Pemuda. Setelah itu kesadaran berbangsa kita semakin mengkristal. Barulah tahun 45 kita merdeka. Setelah merdeka, penjajah ingin kembali. Maka diselamatkanlah Jenderal Besar Sudirman bergerilya. Tahun 50-an kita dibentuk, dipecah belah oleh Belanda menjadi negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Lahirlah mosi integral oleh Pak Natsir. Setelah itu kita suatu bangsa, tapi belum punya teritori yang lengkap. Barulah ada deklarasi Juanda. Kita punya darat dan laut. Jadi Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Polisi, Pak TNI kita, itulah Muhammadiyah. Bapak kandungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karenanya saya ulangi ini agar Gubernur, Pak Sekda, para Bupati, Kanwil Depak ingat sejarah ini. Bapak kandung kita, ibu kandung kita, Muhammadiyah, Aisyah, dan Nahdlatul Ulama dan Muslimat. Saya titip diperhatikan ini Pak Bupati, Pak Gubernur, dan bapak-bapak sekalian. Kalau enggak khawatir nanti kita kualat gitu. Tidak perlu diragukan, tidak mungkin Muhammadiyah Aisyah memorongrong NKRI, mustahil. Karena bapak dan ibu kandungnya. Oleh karena sekali lagi saya titip diperhatikan. Karena kalau Muhammadiyah besar, insya Allah juga Indonesia berjaya.
Tadi pimpinan wilayah Muhammadiyah sudah menyampaikan, sebetulnya Indonesia ini kalau mau maju tiru saja Muhammadiyah, nggak usah repot-repot. Mau bicara apa? Mau bicara persatuan. Saya bolak-balik ke Sorong, ada kampus Muhammadiyah, Bapak Ibu. Ribuan mahasiswanya, 90% non-muslim mahasiswanya. Saya pergi ke Kupang, ada Universitas Muhammadiyah Kupang, 9.000 mahasiswanya, 7.000 non-muslim. Bapak Ibu kalau pergi ke rumah sakit Muhammadiyah nggak ditanya KTP-nya ini apa Muhammadiyah, apa NU, apa agama lain, tidak. Yang sakit yang masuk dan diobati. Karena ada dua kunci kemajuan bagi Indonesia, bagi bangsa. Satu, tentu SDM, ada dua faktor, pendidikan dan kesehatan. Dan itulah yang diperjuangkan Muhammadiyah. Saya bangga sekali dan bahagia. Kemarin Muktamar Muhammadiyah telah memberikan inspirasi, contoh tauladan dari apa yang kita sebut dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Muktamar Muhammadiyah diikuti jutaan orang, bersih, tidak ada sampah sama sekali, tidak ada, jangankan kursi melayang, sampah aja tidak ada yang melayang. Luar biasa, memberikan pelajaran kepada negeri ini. Apalagi money politik, jauh, baunya aja nggak ada. Dan terpilih pimpinan kita yang ulul albab. Alhamdulillah. Oleh karena itu sebetulnya Indonesia kalau mau maju sudah nggak usah repot-repot studi banding, tiru saja Muhammadiyah. Banyak yang ingin disampaikan, tapi kan ada ketua kita pimpinan pusat, jadi saya ringkas saja. Tadi karena sudah dimulai juga oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung, nanti kita akan mengembangkan agar UMKM berkembang. Saya dulu bisa sekolah karena emak saya punya warung, maka saya bisa bersekolah. Oleh karena itu saya sama ketua PWM, yuk kita bikin satu grosir, paling nggak satu lah yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Saya sudah janji. Kedua, saya sudah janji nanti ada satu mobil untuk pimpinan wilayah Aisyah Lampung. Satu lagi janji saya Pak Dahlan Rais, segera kalau sudah ada tempatnya, dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Tengah. Saya bilang ada lahannya enggak? Ada katanya. PDM sudah punya masjid belum? Belum katanya. Kalau yang sedang nggak usah bagus sekali, berapa anunya membangunnya? Katanya Pak Helmi 2 miliar. Saya bilang kalau sudah ada lahannya 2 miliar rupiah untuk Masjid Lampung Tengah, saya yang tanggung. Segera aja Pak Helmi dilaksanakan. Gitu. Tapi semua ini bukan uang saya, Bu. Bukan. Ya itulah gunanya jadi Mendak, bisa nunjuk-nunjuk kan, cepet. Tapi nggak usah khawatir, itu dananya sudah terkumpul. Jadi kapan mau dimulai silahkan diberitahu. Saya kira demikian, semoga manfaat. Terima kasih, saya diundang kemarin, satu kehormatan. Semoga Muhammadiyah terus memberikan inspirasi, memberikan arahan, cahaya kepada negeri ini, membawa kemajuan, kejayaan bagi Lampung dan bagi Indonesia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rohimi tadi yang penuh dengan pantun-pantun yang bernas tadi ya. Hadirin, kalau di Muhammadiyah itu selalu memberi, dapat apa? Oh, akan dapat ganti dari Allah. Man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal salih, amal salih tadi kembali kepada dirinya.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa berbuat ihsan, perbuatan ihsan tadi hakikatnya untuk dirinya, dan demikian pula sebaliknya. Yang terakhir, wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Barang siapa bersyukur atas nikmat karunia Allah, kesyukuran itu kembali kepada dirinya. Contoh, hati kita gundah, hati kita sedih dan lain-lain karena melupakan nikmat Allah. Begitu kita bersyukur, maka terus langsung ya kita itu menerima hikmahnya, tidak lagi galau, gundah dan seterusnya karena kesyukuran kita itu. Hadirin, saya kira itu saja yang kami sampaikan. Menurut jam saya ini sudah melewati jadwal. Dan dulu saya ketika masih mengajar jadi dosen, saya punya kebiasaan tidak mau membuat kesalahan 2 kali. Kalau mulainya terlambat, maka berakhirnya harus tepat waktu. Jadi nggak benar itu. Membuat kesalahan 2 kali, mulainya terlambat, kemudian menutup kuliahnya juga terlambat. Dan saya tahu persis itu Muhammadiyah, mahasiswa itu sangat senang kalau seperti itu ya, karena kuliahnya menjadi lebih pendek. Jadi itu saja pesan kami ya, selenggarakan musuh ini dengan yang kami sebut tadi. Kami menyebut apa tadi? Beberapa. Kalau mau tambahan ya harus aspiratif, demokratif, harus solutif, produktif, dan seterusnya. BBM terpilih nanti harus secepat-cepatnya mentanfirkan hasil muswir, karena ditunggu oleh PDN sebagai acuan musda. Dan syukur gitu, dan barangkali juga pujian kepada Muhammadiyah tidak terlalu keliru gitu, karena setahu kami ya, hanya Muhammadiyah yang menyelenggarakan muktamar diikuti musyawarah wilayah paling lambat 3 bulan sebelumnya. Setelah muswir diikuti oleh musda paling lambat 3 bulan sebelumnya. Setelah musda, musyawarah cabang paling lambat 3 bulan sesudahnya. Untuk menuju ke bagian depan dengan Muhammadiyah itu bapak kandungnya, Muhammadiyah NU. Oleh karena itu kepada kemana-mana seluruh selalu pembina, mengatakan, silakan untuk tolong berdiri di Pak lokasi Gubernur, belajar, para bupati, sekaligus peletaan TNI, batu Polri pertama kita untuk titip pembangunan Muhammadiyah dan SMA NU. Karena Muhammadiyah Muhammadiyah dan NU Batang Halimbuan. Lokasinya tidak orang tua begitu jauh kandung dari lokasi NKRI pembukaan yang masjid ini. Islamnya Silakan itu di sana rahmatan tanpa lil membawa alamin, kendaraannya. moderat Berjalan kaki tradisional, saja hanya satu 100 moderat meter dari perkotaan lokasi modern. pembukaan musbil ini. Ya, Agar tidak yang mengalami menginginkan kemacetan Indonesia ini ketika maju kita gitu ya. melaksanakan Nah, kalau jalan Muhammadiyah dan menuju NU ini lokasi tidak diperhatikan, pembukaan, nanti khawatir yang baru-baru yang kadang-kadang merasa paling benar. Itu repot kita ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita menghadiri undangan untuk mengikuti pembukaan Muswir Muhammadiyah Provinsi Lampung. Itu kita mendapatkan kehormatan untuk diundang juga ya. Alhamdulillah. Ini kegiatan pada hari ini. Kesannya selama acara itu gimana Pak? Bagus ya, bagus. Mendengar paparan dari pengurus wilayah, kemudian paparan dari ketua Aisyah, ini luar biasa ya. Artinya perkembangan Muhammadiyah di Provinsi Lampung ini luar biasa. Mudah-mudahan Muhammadiyah semakin ke depan semakin bermanfaat bagi masyarakat Lampung khususnya, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hari ini nampak